Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana caranya menganalisis data menggunakan viswa.id. Saya mempunyai dataset Kickstarter dataset. Kickstarter adalah crowdfunding company. Kalau di Indonesia mirip dengan Kitabisa, tapi bedanya Kickstarter adalah untuk proyek-proyek kreatif, sedangkan Kitabisa adalah proyek sosial. Sebagai contoh, ada salah satu proyek kreatif ini sudah didanai 2.610% dari goal. Yakni tadinya goalnya adalah 8.000 sekian Australian dollar, ternyata dapat 2.200 sekian Australian dollar, yang terdiri dari 3.670 backers. Backers itu adalah orang yang mensupport project ini. Nah, ini adalah salah satu project di Kickstarter. Saya sudah mempunyai dataset Kickstarter yang sudah saya taruh di MySQL server saya. Dan bagaimana saya ingin menganalisa dataset tadi menggunakan viswa.id. Pertama, kita pergi ke dataset. Kemudian, kita bisa menambahkan data source. Apabila dataset kita berupa Excel, kita bisa menggunakan fitur Excel. Bila dataset kita berupa JSON, kita bisa menggunakan fitur JSON dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya sudah mengkonekkan dataset saya yang dalam format MySQL. Jadi, ini adalah konektor ke Viswa dari dataset saya yang sudah saya simpan di MySQL server saya. Ini adalah host MySQL server saya. Kemudian ini usernya, passwordnya, dan database namanya. Nama databasenya adalah Kickstarter. Saya coba test connection. Dan sukses. Ketika test connection sudah sukses, itu berarti sudah terkonek dengan dataset Kickstarter saya yang ada di server MySQL saya. Langkah selanjutnya adalah analisis. Kita akan memulai membuat analisis. New analysis. Kemudian namanya adalah analisis Kickstarter dataset. Oke. Kemudian kita pilih data source-nya, yaitu Kickstarter dataset. Di dalam MySQL server saya, di database Kickstarter ini ada dua tabel, project sama project mini. Saya coba project mini. Nah, ini adalah isi dari dataset Kickstarter. Jadi total ada 4.000 baris, 4.000 proyek. Jadi ini data tahun 2018 bulan Januari. Nah, di sini ada misalkan nama proyek, kemudian kategorinya, kemudian deadline-nya, kemudian kapan di launch, kemudian ada state-nya, apakah project itu cancel, apakah project itu gagal atau sukses, kemudian ada country-nya, kemudian ada rencana goal-nya, dan berapa dana yang sudah terkumpul. Nah, untuk memahami dataset dalam format tabel seperti ini sangat-sangat susah. Makanya viswa.id menyediakan cara yang sangat gampang, yaitu dengan visualisasi. Kita bisa add visualization. Misalkan tipe visualisasi yang mau kita plot adalah bentuknya chart, kemudian kita kasih nama status proyek di Kickstarter. Kita tipe visualisasinya mau bar, yang mau kita plot adalah bar chart. Kemudian kolomnya, karena saya ingin mengetahui status dari project-project yang ada di dataset Kickstarter saya. Jadi X-nya adalah status, state, kemudian Y-nya itu mungkin kita bisa taruh goal-nya, berapa dana yang diinginkan, sama dana yang terkumpul. Nah, jadi ini adalah dari dataset yang kita punya. Kita bisa mengubah labelnya dari series. Ini data yang terkumpul. Di sini, sorry, bukan data, dana. Ini dana yang diinginkan. Kemudian kita simpan. Dari visualisasi ini, ternyata kita tahu bahwa ternyata lebih banyak proyek yang gagal dibanding yang sukses. Dan ternyata untuk proyek yang gagal ini, dana yang diinginkan itu memang sangat tinggi gitu kan. Tapi untuk untuk proyek-proyek yang sukses, itu dana yang terkumpul malah lebih tinggi daripada dana yang diinginkan. Nah, nanti untuk plot selanjutnya, untuk visualisasi selanjutnya, kita mungkin bisa fokus ke dana yang terkumpul saja, yang terrealisasikan saja.
Baik, saya ingin menambahkan visualisasi lagi, tapi bedanya di sini saya ingin status proyek berdasarkan kategori. Jadi masih sama, saya pengen melihat statusnya. Kemudian Y-nya kita bisa pilih dana yang sudah terkumpul. Nah, jadi lebih banyak yang sukses. Kemudian kita coba group by main kategori. Nah, ternyata dari yang sukses, proyek-proyek yang sukses, itu dana yang terkumpul lumayan banyak ya ini. Dan proyek yang paling sukses paling banyak ini, sesuai dengan dana yang terkumpul paling banyak itu proyek teknologi. Kemudian sama, yang kedua adalah proyek desain. Ya. Kalau yang gagal, itu proyek paling tinggi ini, itu film dan video. Untuk dana yang terkumpul ya. Kemudian kita simpan. Nah, saya juga pengen menampilkan total proyek yang ada dalam dataset saya. Jadi saya bisa milih tipe visualisasi counter, kemudian tinggal count rows, kemudian total proyek. Nah, jadi di dataset yang saya punya ini ada 4.000 proyek. Kemudian saya simpan. Setelah merasa cukup dengan analisis 3 visualisasi ini, saya bisa memutuskan untuk mempublish hasil analisis ini. Kemudian step selanjutnya adalah kita pergi ke dashboard. Kita bikin satu dashboard. Mungkin kita bisa kasih nama Kickstarter dashboard. Kemudian di sini kita bisa add widget dan kita masukkan visualisasi dari hasil analisis kita. Yang pertama misalkan saya pengen menampilkan counter. Jadi ini total ada 4.000 proyek. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menampilkan yang berdasar status proyek. Ini bisa kita resize seperti ini. Misalkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan visualisasi yang terakhir, yaitu berdasarkan kategori. Kita bisa tarik biar lebih panjang. Oke. Nah, setelah kita sudah merasa cukup analisis ini, kita bisa done editing. Kemudian kita publish. Dan setelah kita publish, kita juga bisa share dashboard ini ke public. Kemudian kita tinggal copy linknya, kita bisa share ke public, ke teman kita, atau ke siapapun yang kita inginkan. Beginilah proses analisis data menggunakan visua.id.